Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan ini kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Haris, NIM 80100319034, kelas PK1, program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan atau berbagi satu materi terkait dengan taharah, bagian pertama yang membahas tentang bersuci dari najis. Materi ini dipelajari di jenjang SMP kelas 7 pada semester pertama. Materi ini disampaikan pada kesempatan ini sebagai bagian atau sebagai syarat atau sebagai pengganti final semester 2 pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita membahas terlebih jauh tentang materi ini, marilah kita mulai aktivitas kita dengan bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan solihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membahas materi, mari kita meninjau sejenak apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pertama adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal ini akan menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita. Namun pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada pembahasan memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ya, mari kita melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan taharah. Ya, taharah artinya bersuci dari hadas dan najis. Ya, pada gambar ini kita melihat ya, ada anak yang sedang mandi dan ada ibu yang sedang mencuci pakaian. Kedua gambar ini atau kedua aktivitas ini menggambarkan kepada kita bahwa salah satu di antara cara bersuci dari hadas dan salah satu di antara cara bersuci dari najis. Nah, bersuci dari hadas salah satunya adalah yaitu dengan cara mandi. Ya. Dan bersuci dari najis salah satunya adalah dengan mencuci pakaian. Nah, ini sekedar gambaran saja ya, bahwa bersuci dari hadas dan najis itu adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman untuk menghilangkan segala macam kotoran yang ada pada diri, pakaian, dan tempat yang bisa menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan najis. Jadi najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu adalah kotoran. Najis mungkin sudah menjadi bahasa biasa kita, bahasa atau ungkapan sehari-hari. Tapi mungkin ada di antara kita yang belum tahu persis apa yang dimaksud dengan najis. Jadi najis, sekali lagi saya ulangi, adalah kotoran. Nah, kotoran
Dengan kotoran ini membuat seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam najis. Ya, jadi ada 3 macam najis. Yang pertama ada yang disebut dengan najis muhaffafah atau ringan. Yang kedua adalah najis mutawassitah atau pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis berat. Ya. Jadi 3 macam najis inilah yang perlu kita hati-hati. Dan toh kalau kita terkena salah satu di antaranya dari 3 najis ini, kita harus bersihkan sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan najis muhaffafah atau najis ringan. Jadi najis ringan contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi air kencing bayi laki-laki. Jadi yang perlu garis bawahi di sini adalah bayi laki-laki. Kemudian yang perlu diperhatikan belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Nah, kalau anak ini mengenai pakaian kita atau badan kita, maka cara membersihkannya adalah memercikkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi memercikkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi gampang cara membersihkannya. Makanya disebut dengan najis muhaffafah atau najis ringan. Karena cara membersihkannya itu agak ringan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan najis pertengahan atau najis mutawassitah. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Ya, jadi apabila kita terkena dari benda ini, maka kita termasuk orang yang terkena najis mutawassitah atau pertengahan. Nah, najis mutawassitah ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan hukmiyah. Jadi hukmiyah itu adalah najis yang mengenai kita dari salah satu di antara ini, tetapi bekasnya, warnanya itu sudah tidak nampak lagi pada pakaian atau tempat yang terkena najis ini. Tetapi secara hukum kita meyakini bahwa pakaian atau apapun itu yang kita miliki pernah terkena salah satu di antara najis ini. Meskipun secara nampak sudah tidak kelihatan lagi oleh mata kita. Namun secara hukum masih terhitung terkena najis. Maka cara membersihkannya adalah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Itu dengan mencuci tentunya. Dan yang kedua adalah ada apa yang disebut dengan najis ainiyah. Jadi najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah secara zahir, secara nampak kelihatan pada mata kita bahwa kita atau pakaian kita atau tempat kita itu ada najis karena kelihatan oleh mata. Maka cara membersihkannya adalah mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi dialirkan air, dihilangkan, digosok sampai hilang. Kemudian najis yang ketiga, apa yang disebut dengan najis mughalladah atau najis berat. Najis berat itu bersumber dari binatang ini, anjing atau babi. Nah, cara membersihkannya ini agak berat. Namanya juga berat, najis berat, maka cara membersihkannya juga lumayan berat. Yaitu pertama, membasuh sebanyak 7 kali air bersih pada benda yang terkena najis. Kemudian 1 kali diantaranya menggunakan tanah atau pasir. Jadi tidak cukup hanya dengan air saja, meskipun itu pakai sabun. Tetapi harus menggunakan 1 kali. Di antara 7 ini menggunakan tanah atau pasir. Karena pada unsur tanah atau pasir itu ada unsur yang bisa menghilangkan najis mughalladah ini. Baik anak sekalian, saya kira pembahasan tentang najis ini bisa dipahami.
Saya ulangi lagi sekali lagi. Yang pertama itu najis, macam-macam najis, yaitu ada najis muhaffafah, najis mutawassithah atau pertengahan, dan yang terakhir ini adalah najis mughalladah. Apa yang harus dipahami di sini? Macam-macam najis, apa saja yang termasuk najis itu dan bagaimana cara membersihkannya. Nah, untuk memahami atau memperdalam pemahaman kita terkait dengan najis ini, maka silakan mengambil buku tulisnya ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan najis? Apakah yang dimaksud dengan taharah? Yang kedua, mengapa taharah itu penting? Yang ketiga, sebutkan macam-macam najis dan beri contoh masing-masing. Kemudian yang keempat, bagaimana membersihkan diri dari najis mughalladh. Dan yang kelima, apakah dengan melakukan taharah bisa terhindar dari virus corona? Jadi saya kira kelima pertanyaan ini paling tidak bisa memperdalam pemahaman kalian terkait dengan materi najis. Silahkan dicari jawabannya pada buku paket kalian, buku atau bisa di searching di Google atau di mana saja yang bisa menjadi sumber belajar. Baik, saya kira cukup pertemuan kita, dan untuk melengkapi penilaian silahkan membuat satu video tutorial cara membersihkan diri dari najis mughalladh. Ini lumayan lama ini pengerjaannya, ya kira-kira kumpul pada pertemuan ketiga nantinya. Jadi dibuat videonya sebaik mungkin, secepat mungkin, ya, bagaimana cara membersihkan diri dari najis. Baik, saya kira cukup pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum pahami, bisa kontak saya secara pribadi lewat nomor. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.